Yang kedua, yang menyebutkan bid'ahnya makan-makan di rumah kematian atau tahlilan itu disebutkan di dalam I'anatut Thalibin. Ini kitab Safiyah juga ya, yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Asy-Syato atau Syekh Dimyati. Di sana disebutkan apa? Ma yaf'aluhu nasu minal ijtima'i inda ahlil mayyiti wa suni'at ta'ami minal bid'il munkarati allati yusabu ala man'iha waliyul amri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saran saya kepada teman-teman Salafi Wahabi, termasuk kepada Ustadz yang berceramah tadi, ketika membaca ibarah ataupun membaca redaksi, maka usahakan membacanya itu dengan lengkap. Jadi jangan hanya membaca sepotong-sepotong kemudian kita simpulkan, lalu kita jadikan alat untuk membid'ahkan, untuk melarang amaliyah orang lain. Jadi jangan biasakan seperti itu. Terutama ketika kita membaca jawaban dari seorang mufti. Maka yang sangat penting untuk dibaca terlebih dahulu itu adalah pertanyaannya. Jadi pertanyaan kasus yang diajukan oleh penanya itu tentang apa? Nah itu teman-teman ya. Oke, kita langsung masuk pada tema kita, yaitu apakah benar dalam kitab I'anatut Thalibin ini melarang kegiatan tahlilan? Ini kita bahas. Dan saya akan baca redaksinya secara lengkap, karena dalam kitab I'anatut Thalibin, sebagaimana redaksi yang sudah disebutkan oleh Ustadz tadi, minal bid'il munkaroh, itu sebenarnya adalah jawaban untuk menyikapi persoalan yang diajukan oleh seseorang kepada Mufti Makkatul Mukarramah. Nah, persoalannya itu apa? Ini kita bahas. Dalam kitab I'anatut Thalibin, jilid 2, Shahifah 227-228. Disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad tala'tu ala su'alin rufi'ah lima fati Makkatil Musyarrafah fima yaf'aluhu ahlul mayyiti minat ta'am wa jawabin minhum lidzalik. Dan saya, kata penulis I'anatut Thalibin ini, saya sudah melihat sebuah pertanyaan yang diajukan kepada para mufti Mekah terkait dengan keluarga duka, membuat makanan, sekaligus saya juga melihat jawabannya. Nah, pertanyaannya itu seperti apa? Ini, pertanyaannya dicantumkan oleh penulis, karena penulis ini adalah orang yang memang bisa, orang yang amanah dalam menyampaikan ilmu, sehingga beliau itu tidak memotong redaksi-redaksi. Pertanyaannya ini teman-teman. Ma qaulul mafatil kiram bil baladil haram da manaf'uhum lil anam madal ayyam fil urfil khassi fi baldatin liman biha minal ashkhas. Jadi pertanyaan ini menyangkut satu tradisi, menyangkut satu kebiasaan di sebuah daerah. Anna syakhsa idzan taqala ila daril jazai wa hadara ma'arifuhu wa jiranuhu al-azza. Ketika ada orang yang meninggal, kemudian teman-temannya, kenalannya, dan juga tetangga-tetangganya, mereka hadir untuk melakukan takziah. Nah, ini pertama, konteksnya sudah ditemukan. Ini konteksnya adalah takziah. Wa hadara ma'arifuhu wa jiranuhu al-aza'ah. Ini teman-teman ya. Jadi ini konteksnya bukan tahlilan. Maka jaro al-urfu bi annahum yantadiruna to'am. Ada sebuah kebiasaan bagi mereka ataupun di antara mereka, ketika mereka itu bertakziah, setelah bertakziah mereka itu justru tidak segera pulang, tapi mereka itu menunggu makanan, menuntut keluarga duka supaya menyuguhkan makanan kepada mereka. Nah, kasusnya ini teman-teman ya, jadi ini bukan tahlilan. Coba diperhatikan redaksinya. Jaro al-urfu bi annahum yantadiruna to'amah. Jadi mereka itu punya kebiasaan, para pentakziah punya kebiasaan, ketika bertakziah mereka justru menunggu makanan, menuntut keluarga duka supaya menyuguhkan makanan kepada mereka. Akhirnya, wa min ghalabatil haya ala ahlil mayyit yatakallafuna takallufattam wa yuhayyi'una lahum at'imatan adidatan wa yuhdirunaha lahum bil masyaqqatis syadidah. Nah ini, karena ada sebuah tuntutan dari para pentakziah,
Maka akhirnya keluarga duka ini merasa malu jika tidak menyuguhkan makanan kepada mereka. Jadi keluarga duka itu harus mempertaruhkan reputasinya, mempertaruhkan kehormatan keluarga. Nah ini teman-teman. Akhirnya mereka itu memaksakan diri untuk membuat makanan yang bermacam-macam, wayuh dirunaha lahum bil masyaqqati syadidah, kemudian mereka suguhkan kepada para pentakziah dengan berat hati. Nah, ini perlu dicatat konteksnya. Ini diantaranya wayuh dirunaha lahum bil masyaqqati syadidah, dengan masyaqqat, dengan kesulitan yang parah, dengan berat hati. Jadi ini memang bukan sebuah kesiapan dari keluarga duka, tapi karena tuntutan dari orang yang melakukan takziah. Baru ini dijawab oleh seorang mufti, "Na'am, iya, ma yaf'aluhun nasuh minal ijtima' inda ahlil mayyit." Jadi masyarakat mereka itu berkumpul di rumah duka. Mereka berkumpul, datang bertakziah, berkumpul di rumah duka. Kemudian wasun itto'ami, dan keluarga duka membuat makanan untuk mereka. Ini minal bid'il mungkaroti, tergolong bid'ah yang mungkar. Allati yuthabu ala man iha waliyul amri, di mana jika ini dilarang oleh pemerintah, maka pemerintah itu akan mendapatkan pahala. Nah ini sudah jelas teman-teman ya, jadi konteksnya bukan tahlilan. Kalau tahlilan itu ada hajat, hajatnya itu adalah untuk mendoakan, untuk bersedekah atas nama orang yang meninggal, sehingga keluarga duka itu memang punya kesiapan untuk melakukan sedekah. Mereka mengundang masyarakat, mengundang orang-orang kampung untuk datang ke rumahnya, kemudian mereka minta supaya membacakan Al-Quran, surat Yasin, kemudian membaca kalimat-kalimat thayyibah serta mendoakan orang yang sudah meninggal, lalu disuguhkan makanan atas nama sedekah. Nah, ini adalah tahlilan, dan tahlilan itu diperbolehkan, teman-teman. Jadi kasus dalam i'anatul thalibin ini sama sekali tidak menyangkut tahlilan. Oke, kemudian kita juga cek dalam kitab i'anatul thalibin ini sama sekali tidak ada pembahasan tentang tahlilan. Semua yang dibahas dalam kitab i'anatul thalibin ini adalah perkumpulan-perkumpulan yang memang tidak ada hajat sama sekali. Tidak ada hajat yang masyru' yang disyariatkan. Termasuk pada redaksi ini. Wa ma'tidah min ja'li ahlil mayyitih to'aman liyad wa nasa ilaihi bid'atun makruhatun. Sedangkan kebiasaan-kebiasaan di mana keluarga duka itu membuat makanan, lalu mereka mengundang masyarakat, ini termasuk bid'ah makruhah. Ini memang tujuannya untuk makan-makan, tidak ada hajat. Nah, di sini yang perlu dicatat, bid'ah ini bukan hukum. Di sini bid'ah hanyalah sebagai status dan hukumnya adalah makruh. Itu teman-teman ya. Artinya di sini ya ada pembagian bid'ah, ada bid'ah makruhah. Kemudian dalam redaksi yang lain disebutkan juga wa yukrahu ad-diyafatu minat to'am min ahlil mayyiti, dan dimakruhkan membuat jamuan-jamuan, dimakruhkan keluarga duka untuk membuat jamuan-jamuan kepada masyarakat. Alasannya apa? Li'annahu syuri'ah fis surur. Karena jamuan itu disyariatkan untuk momentum kebahagiaan, wahiyah bid'atun. Jika jamuan itu dilakukan dalam momentum duka, itu merupakan tindakan yang bid'ah. Nah, ini adalah walimah, teman-teman ya. Adalah pembahasannya adalah walimah. Jadi membuat walimah, membuat pesta, membuat jamuan kematian. Dan ini pun tidak ada hajat yang masyru', makanya hukumnya adalah makruh. Nah, sekarang jika ada hajat bagaimana? Nah, ini saya bahas. Hukum makruh itu ketika ada hajat, maka makruhnya itu bisa hilang, asalkan hajatnya itu masyru' ya teman-teman ya. Dalam kitab Al-Manhalul Adbul Maurud, Syarah Sunan Abi Dawud pada jilid 8, Sohifah 288 disebutkan begini. Wa mahallu adami jawazi sun'i ahlil mayyiti at-to'am ata yu'azzihim ma lam tad'ul hajatu ilaihi. Jadi membuat makanan untuk para pentakziah itu pun sebenarnya tidak mutlak terlarang.
Yang tidak boleh membuat makanan untuk para pentakziah itu jika tidak ada hajat. Artinya menyuguhkan makanan itu jika tidak ada hajat adalah makruh, tapi jika ada hajat yang masyru' maka diperbolehkan. Jadi hukum makruhnya itu menjadi hilang. Salah satu hajat yang masyru' adalah mendoakan orang yang sudah meninggal. Ini adalah hajat masyru'. Kemudian diantaranya adalah suguhan yang dikeluarkan di atas namakan sedekah yang pahalanya dikirimkan kepada orang yang sudah meninggal. Ini namanya adalah hajat yang masyru'. Nah ini teman-teman ya, dalam kaidah fikih juga dikatakan apa? Wa kullu mamnu'in falid darurah yubahu wal makruhu indal hajah. Perkara haram itu menjadi boleh jika sampai pada taraf darurat. Seperti misalkan ada seseorang, dia itu tidak menemukan makanan sama sekali, kemudian hidupnya itu dipertaruhkan dengan kondisi laparnya. Maka satu-satunya penyelamat untuk bisa memperpanjang kehidupannya, dia itu harus makan babi misalkan. Nah ini namanya adalah darurat teman-teman. Jadi haram, perkara haram jika ada darurat untuk menjaga kehidupannya, maka boleh dia memakan perkara haram itu. Termasuk juga wal makruhu indal hajah. Perkara makruh itu bisa menjadi mubah ketika ada hajat yang masyru'. Jadi tahlilan itu adalah hajat masyru'. Karena apa? Karena mendoakan orang yang meninggal, kemudian suguhan-suguhannya itu juga di atas namakan sedekah untuk orang yang sudah meninggal. Sehingga pahala-pahalanya itu terkirimkan, terhadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Ini teman-teman ya. Jadi pola pikir dalam madhab itu ya seperti itu. Jadi kita itu tidak serampangan memahami kitab. Oke, ini sudah selesai. Kemudian saya bawakan dalam fatwa ulama Haramain. Ini sama dengan kasus yang berbeda. Dalam kitab Qurratul Ain bi Fatawa Ulama il Haramain. Ini juga mufti ulama Haramain Makkah Madinah. Pada Sohifah 64 ada sebuah pertanyaan yang diajukan. Ma qaulukum fit ta'am alladhi yusna'u fi sabi'il mayyit lil qurra wa ghairihim. Wa fa'iluhu ma qasada illa tarahumah 'alal mayyiti wa silatal arham wa ba'dun nasi yaqulu annahu mamnu'un wa la yajuzu akluhu afidu al jawab. Bagaimana pendapat kalian para mufti Haramain terkait dengan makanan yang dibuat oleh keluarga duka pada hari ketujuh kematian yang disuguhkan kepada orang-orang yang membaca Al-Quran ataupun orang-orang yang membaca tahlil. Sedangkan tujuan dari keluarga duka membuat makanan, membuat suguhan itu tidak lain adalah at-tarhum lil mayyit, yaitu mendoakan ataupun mensedekahkan orang yang sudah meninggal. Wasilatul arham dan juga silaturrahim. Nah, ini hukumnya bagaimana? Maka dijawab, mata suni at-to'amu li ajli tarhum wasilatil arham min istijlabin nufusi wastinhadil qulubi biddu'a'i lil mayyit wa tarhumi alaihi fahuwa maqsadun hasanun. Ketika makanan itu dibuat oleh keluarga duka yang tujuannya untuk memintakan rahmat kepada Allah supaya turun kepada orang yang sudah meninggal ataupun mendoakan orang yang sudah meninggal. Ini termasuk maqsadun hasanun, tujuan yang baik. Nah, ini tidak bid'ah, teman-teman. Ini sama-sama fatwanya ulama Haramain. Jadi dalam kitab I'anatul Talibin itu tidak membahas tentang tahlilan, yang dibahas itu adalah walimah, yang dibahas itu adalah niyaha ataupun kegiatan yang memang tidak ada hajat syar'i. Oke, itu ya. Nah, sekarang saya datangkan kitab ulama Nusantara, ulama Jawa, selaku pemilik tradisi tahlilan itu sendiri. Ini dalam kitab Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah, karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari itu bukannya tidak tahu redaksi dalam kitab I'anah itu, teman-teman ya. Jadi karena memang dalam kitab I'anah itu tidak ada sangkut pautnya dengan kegiatan tahlilan. Jadi beliau kemudian menyikapi tahlilan begini. Fa'idha araftah madzukiroh ta'lamu annama kilah annahu bid'atun. Ketika kamu sudah memahami penjelasan yang sudah disebutkan di atas, maka kamu akan tahu bahwa amaliyah-amaliyah yang dituduh sebagai bid'ah,
Kattikhadis subhati seperti memakai tasbih. Wat talaffudzi bin niyati melafalkan niat. Wat tahlili inda tasadduqi anil mayyiti. Kemudian tahlilan ketika ada momentum sedekah ataupun membuat suguhan yang tujuannya sedekah untuk orang yang sudah meninggal atau yang pahalanya dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal, artinya tahlilan ini ya bahasanya. Wat tahlili inda tasadduqi anil mayyit, tahlilan ma'a adamil man'i anhu, selama tidak ada perkara yang diharamkan. Yang diharamkan itu misalkan hartanya itu diambilkan dari tirkah yang tidak disepakati oleh ahli waris, ataupun ada ahli waris yang masih yang anak kecil yang belum balik misalkan ya. Kemudian wa ziyaratil kuburi, termasuk ziarah kubur wa nahwi dzalik dan yang lain, laisa bid'atin. Jadi tahlil itu bukan perbuatan bid'ah. Nah, ini. Jadi teman-teman, Mbah Hasyim Asy'ari itu bukannya tidak paham kitab i'anah. Jadi memang dalam kitab i'anah itu tidak mempersoalkan tentang tahlilan. Jadi utamanya yang dibahas oleh Ustadz siapa tadi itu, katanya kitab i'anatut thalibin membid'ahkan tahlilan, bahkan tahlilan itu termasuk bid'ah mungkar. Beliau itu, Ustadz tadi itu tidak membaca redaksinya secara lengkap sehingga beliau itu salah memahami, kemudian salah menghukumi, serta ini masuk pada tuduhan-tuduhan berbohong atas nama kitab i'anatut thalibin. Jadi sekali lagi, tolong ketika membawa redaksi ibarah dibaca secara lengkap. Nah itu saja teman-teman, mudah-mudahan memberikan manfaat sekaligus memberikan wawasan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.